Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Zaki Abedi dengan NIM akhir 358 kelas 4F. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban UAS Hukum Islam 3 yang diampu oleh Bu Tinu Dwi Cahyani. Masuk kepada jawaban yang pertama, yakni kaidah keyakinan. Apakah itu kaidah keyakinan? Kaidah keyakinan adalah suatu kaidah fikih di mana suatu perkara yang diyakini telah terjadi serta tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dalil yang pasti dan meyakinkan. Dalam kata lain, kaidah keyakinan adalah tidak bisa dihilangkan hanya dengan sebuah keraguan di dalamnya. Dengan demikian, suatu perkara yang diyakini belum terjadi, maka tidak bisa dihukumi telah terjadi kecuali dengan dalil yang meyakinkan pula. Adapun macam-macam kaidah keyakinan sebagai berikut. Pertama ada kaidah yang apa yang bisa dihilangkan karena ada bukti lain yang meyakinkan pula. Artinya suatu yang telah diyakini itu bisa hilang keyakinan tersebut karena ada bukti lain yang lebih meyakinkan. Contoh orang yang berjualan yang berjalan ke masjid saat hujan secara otomatis akan terkena percikan air hujan. Tetapi kemungkinan percikan itu tidak mengandung najis. Karena tersebut tidak harus mencuci kaki atau pakaian karena pada prinsipnya air itu suci. Kecuali ada bukti lain yang menandakan air itu mengandung najis. Yang kedua ada kaidah anaman nabata biyakini layur tafa'u ila biyakini. Ya, ini apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan pula. Artinya sesuatu keyakinan yang datang dari hanya bukan sekedar pura-pura, yakni apalagi dengan alasan malu pada orang lain. Contoh masalah dalam pernikahan, masalah talak dalam pernikahan. Seorang yang masih ragu melakukan talak pada istrinya tetap dianggap belum bercerai atau belum jatuh talak karena yang menyakitkan adalah pernikahan bukan perceraian. Selanjutnya ada kaidah al-qadimu ijmaku ala kitamihi. Ya, ini apa yang sudah ada terlebih dahulu didahulukan karena itu. Artinya apabila terjadi pertentangan karena suatu hal antara hal yang sudah terjadi sejak lama dan hal baru yang baru terjadi, maka yang lama menjadi acuan. Seperti contoh seorang yang memiliki hak untuk melintasi jalan sejak dulu, maka orang lain tidak dapat mencegahnya untuk melintasi jalan itu. Kaidah selanjutnya yakni asluma ibni alaihi ikroroni malu yati wa ma'anu sakawala isti'amalu bati. Artinya asalnya apa yang menjadi tumpuan ikror ya sesungguhnya beramal dengan keyakinan, menolak keraguan serta tidak mengambil dari kebenaran atau didasari oleh dugaan-dugaan. Artinya, ikrar harus didasari oleh keyakinan bukan didasarkan pada syak. Sebagai misal, seorang hakim memberikan putusan tentang suatu perkara, maka dapat diterima. Akan tapi apabila putusan itu di luar atau keluar konteks dari masalah yang sedang diperkarakan, maka harus ditolak. Ada selanjutnya yakni artinya hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut kecuali ada suatu hal yang berubah. Artinya hukum asal pada suatu perkara yang sudah ada akan tetap dalam kondisi tersebut selama tidak ada hal lain atau dalil-dalil yang merubahnya. Contoh seorang yang sudah berwudu kemudian melaksanakan sholat, setelah sholat kemudian datang keraguan apakah wudunya batal atau tidak. Dalam hal ini yang menjadi acuan adalah belum batal wudunya. Itu selanjutnya yakni aslu baro'atu dimmat. Artinya hukum adalah bebasnya seorang dan tanggung jawab. Ya, pada mulanya manusia tidak memiliki tanggung jawab baik itu dari sisi hak ataupun dari sisi hak adami atau hak ilahi. Kan tapi setelah dilahirkan di dunia mereka memiliki hak dan kewajiban. Bagi misal misalnya barang seorang karena kurang kehati-hatian orang yang dititipi ketika pemilik barang menuntut untuk meminta ganti rugi, maka orang yang dititipi harus melakukan kewajiban yakni ganti rugi barang tersebut. Selanjutnya kaidah al-aslu fikih dimati lama wafati dan mati. Artinya hukum asal yang sifatnya datang kemudian adalah tidak ada. Artinya suatu yang kemudian tidak ada jadi ada. Sebagai misal seorang penjual mengatakan harganya masih
barang barangnya masih bagus, sedangkan pembeli mengatakan barangnya cacat di kemudian hari. Maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan si penjual. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yakni ada kesukaran atau kesulitan adalah apabila suatu hukum yang terdapat kesukaran atau kesulitan dalam mengimplementasikannya, maka hukum itu diringankan. Adapun klasifikasi kaidah kesukaran atau kesulitan sebagai berikut. Pertama ada al-masyaqqah al-azimah. Contoh, kekhawatiran akan hilangnya jiwa dan atau rusaknya anggota badan sehingga tidak bisa beribadah. Yang kedua ada al-masyaqqah al-mutawassilah. Misal, jika orang tidak sanggup sholat dengan berdiri, maka ia dapat melakukannya dengan duduk. Apabila orang tersebut tidak sanggup sholat dengan duduk, maka ia melakukannya dengan berbaring. Apabila tidak berbaring, maka dia dapat melakukannya dengan isyarat seperti itu. Selanjutnya ada al-masyaqqah al-kafiyah sebagai misal terasa lapar pada waktu puasa. Nah, ini ketika puasa itu ada orang yang lapar ketika siang hari. Dan ini tidak membatalkan puasa, tapi ini merupakan suatu kesukaran yang harus dijalani untuk menjalankan kewajiban puasa. Yang ketiga ada pertanyaan yang ketiga, jawaban yang ketiga, yakni kaidah adat atau kebiasaan adalah suatu keadaan adat yang dapat dijadikan pijakan atau tumpuan untuk menentukan hukum jika tidak ditemukan dalil syar'i. Namun tidak semua adat dapat dijadikan pijakan. Dalam hal ini yang dijadikan pijakan adalah adat yang baik. Bila mana melihat dari kondisi Indonesia yang multicultural, multi religion, multi etnis, yang beraneka ragam dan berbagai macam di dalamnya, maka implementasi kaidah adat harus disesuaikan dengan nilai-nilai syarak. Dengan kata lain, adat harus mengikuti syarat di mana dalam pengaplikasiannya harus benar-benar selektif antara mana adat yang baik dan mana adat yang buruk. Dari segi kualitas, ada adat sahih, ini kebiasaan promosi dalam akad jasa pembuatan, misalnya seperti itu. Saja ada adat wajib, ini tradisi memakan harta riba dan judi. Ya, dari sifatnya ada adat qauli atau perkataan. Seperti misal, seseorang pun bersumpah tidak akan makan daging, tapi kemudian hari ia makan ikan. Maka orang itu tidak melanggar sumpah karena kebiasaan sehari-hari ikan tidak termasuk dalam kategori daging menurut kebanyakan orang. Dan ini adat fi'li atau perbuatan. Sebagai misal, kebiasaan mengambil pokok teman tanpa meminta. Karena ini sudah menjadi suatu budaya ya yang jadi ada di kalangan muda maupun kalangan tua, yakni mengambil rokok tanpa minta izin terlebih dahulu. Jadi lihat dari segi ruang lingkupnya, ada adat atau kebiasaan umum. Sebagai misal menggunakan eh, kepala, menganggukkan kepala pertanda setuju dan menggelengkan kepala pertanda tidak setuju. Tentunya ada adat khas atau kebiasaan oleh kelompok orang tertentu. Sebagai misal, adat Minangkabau yang menarik garis keturunan dari ibu atau matrilineal. Ya, ini sistem warisan yang ditarik dari garis ibu. Selanjutnya lanjut kepada jawaban yang keempat, ada ijma. Adalah seluruh kesepakatan mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW dan suatu hukum syarak dalam suatu kasus. Sebagai misal, ijma dalam masalah agama murni atau madhah al-qalbi seperti kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban haji bagi yang mampu seperti itu. Sebenarnya ijma dalam masalah agama dalil jani seperti bilangan rakaat sholat tarawih, terus bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sholat yang berkaitan dengan ubudiyah. Selanjutnya, ijma dalam masalah keduniaan, seperti pemilihan kepala negara, sistem pewarisan, wali nikah, jual beli, dan lain-lain. Yang kedua ada kias. Kias adalah perluasan nilai syariah, di mana ketentuan hukum harus ketentuan hukum kasus asal, ada kasus baru, karena memiliki kesamaan baik dari segi hukum maupun sifatnya. Sebagai misal ada kias ilat seperti larangan minum khamr. Yang kedua adalah kias tolak seperti anak kecil yang tidak diwajibkan untuk sholat atau belum karena belum balik. Selanjutnya ada kias shib seperti budak yang dipersamakan dengan harta yang dapat dijual berikan. Selanjutnya istilah adalah pemberlakuan kemaslahatan juz'i
ketika berhadapan dengan kepentingan umum dengan berpedoman pada dalil yang ada. Sebagai misal istilah dengan nas, seperti makan siang di bulan Ramadan yang membatalkan puasa, tapi karena dia itu lupa maka tidak membatalkan puasa dan saja atau tidak disengaja. Istisan dengan ijma, seperti jasa pemandian umum yang memperbolehkan menggunakan jasa tanpa menentukan durasi waktu dan banyak air yang telah digunakan orang tersebut. Jadi ada istisan kias kafi, seperti pewakafan tanah yang di dalamnya terdapat sumber air atau tidak. Dan yang terakhir, istishab adalah penetapan hukum atas permasalahan yang telah ada dan diberlakukan untuk masa berikutnya. Sebagai misal, ketika seorang sholat subuh dan jika waktunya sampai sholat duha, maka ia tidak perlu bersuci kembali. Contoh selanjutnya ada air yang sebelumnya dianggap bersih, tetaplah bersih selama tidak terbukti ada zat atau sesuatu yang mencampuri dan menyebabkan air itu kotor atau tidak suci. Jadi ada sifat hidup yang dimiliki oleh manusia, di mana seorang tetap ada sampai ia terbukti telah wafat. Ini biasanya terjadi ketika ada orang yang merantau jauh, tidak ada kabar, hilang, dan sebagainya, dan bisa dihubungi. Ketika sifat hidupnya itu atau belum terbukti orang tersebut telah wafat atau meninggal dunia, maka orang tersebut tetap dinyatakan hidup. Demikian presentasi dari saya. Bila mau taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.